Dan orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yakni yang pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka, yang kedua, kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala ali wa ashabi wa mentabi ambi yaumidin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta penonton-penonton Sobat Dai SMK Tunas Harapan Pati. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, nabi kita, rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir kiamat. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini pada acara kultum yang diselenggarakan di SMK Tunas Harapan Pati. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Alvanidul Wijaya, perwakilan dari 11 Otomotif 2. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kultum yang bertajuk pahala ibadah saat pahala ibadah puasa dilipat gandakan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Umat Islam kini telah menginjak bulan yang penuh kemuliaan, yakni bulan Ramadan, di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, bila mana bulan Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelagu. Hadis riwayat Muslim. Umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa adalah ibadah menahan lapar, dahaga, dan perkara yang membatalkannya hingga subuh, hingga maghrib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas seorang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan tidak hanya diwajibkan untuk berpuasa, tetapi banyak amalan-amalan lain yang bisa dilakukan pada bulan Ramadan. Seperti membaca Al-Quran hingga bersedekah kepada sesama. Membaca Al-Quran dan bersedekah memiliki keutamaan dan pahala sendiri apabila dilakukan di bulan Ramadan. Tidak hanya itu, semua amalan kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menjelaskan sebagai berikut. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan, nilainya seperti orang melakukan perbuatan yang diwajibkan di bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan kewajiban terhadap Tuhan, maka nilainya akan seperti 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukan sebelumnya. Keutamaan sedekah adalah
bersedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis lain seperti hadis Abu Hurairah berkata, amalan ibadah pada bulan Ramadan akan dikali lipatkan hingga 700 kali lipat. Sebagai berikut, amalan kebaikan anak Adam akan dikali lipatkan hingga 10 kebaikan sehingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali berpuasa, karena puasa adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah menahan syahwat dan makan karena aku. Dan orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yakni yang pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka, yang kedua, kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di bulan puasa tidak hanya dilipat gandakan, tetapi di bulan Ramadan waktu yang paling menegangkan bagi orang yang berbuat dosa. Maka dari itu kita banyak-banyaklah berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Dosa yang kita buat akan dilipat gandakan sebagaimana hadis riwayat Imam Tabrani sebagai berikut. Maka takutlah kalian dengan bulan Ramadan, sesungguhnya amalan-amalan kebaikan kalian akan dilipat gandakan, begitu juga dengan amalan keburukan. Hadis riwayat Tabrani. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Sekian dari saya, jika ada kesalahan datangnya dari saya, jika ada kebaikan datangnya dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas. Siapa namanya tadi belum perkenalan ya? Iya, perkenalkan, nama saya Alvan Idulijaya. Panggilnya siapa? Alvan. Alvan, Mas Alvan. Oke, Mas Alvan. Mas Alvan, Masya Allah ya. Tabarakallah, keren sekali penampilannya Mas Alvan. Tapi untuk saya mungkin koreksi beberapa saja. Untuk bloggingnya tadi Mas Alvan mungkin masih berdiri tegak di situ ya, seperti patung ya kan. Belum bisa secara luas. Terus mungkin agak belibet juga, yang lupa ya kan. Untuk kostumnya, sarung batiknya emang stylenya gitu ya, model-model kayak gitu. Oh gitu ya. Untuk sekedar masukan saja, untuk sarung batiknya menurut saya kok lebih baik untuk gelap, dan baik juga untuk menggunakan batik dari lokal pride atau dari made in Pati, yaitu batik bakaran, lebih keren ya kan, karena kita secara nggak langsung memperkenalkan batik bakaran ke beberapa pemirsa ya kan. Terus untuk jasnya udah bagus, untuk kemeja ya hitam juga udah bagus, peci udah cukup itu saja sih ya. Untuk komen dari saya itu cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Alvan. Sore, men. Mas Alvan, berapa lama persiapannya untuk bisa tampil di hari ini? Baru 2 hari, Mbak. 2 hari. Pakai teknik apa? Memahami, mengingat-ingat atau menghafal perkata? Campur aduk. Campur aduk. Baik, terima kasih. Saya kesan pertama yang saya tangkap adalah wow, energinya luar biasa, semangatnya terdengar dari suaranya gitu ya. Saya bisa merasakan semangatmu untuk mengikuti kegiatan ini, semangatmu untuk mengikuti kompetisi ini itu luar biasa. Nah ini akan tetapi saya merasa kamu belum belum mempersembahkan yang semaksimalnya kayaknya. Kayaknya bisa lebih bagus lagi daripada ini. Kira-kira bisa lebih bagus daripada ini tuh faktornya apa? Dikasih perpanjangan waktu untuk latihan atau bagaimana? Soalnya kemarin tuh menginformasikan tuh dadak sekali, Mem. Jadi belum ada persiapan sama sekali. Oh, mohon maaf, memang kami konsepnya dadak. Iya, memang konsepnya dibuat dadak. Karena apa? Karena kami rasa kalau dadak itu lebih natural gitu loh. Nah, kalau dipersiapkan 1 bulan sebelumnya, wah nanti ada yang les jadi dai untuk mengikuti kompetisi ini. Gitu.
Jadi memang konsepnya dibuat dadaan seperti itu karena apa? Kami ingin menggali gitu ya. Jangan kecewa ya tapi Iya, ya. Mbak. Nah, saya menangkap sekali energi yang luar biasa, semangat yang luar biasa untuk mengikuti ini. Tetapi tadi yang saya rasakan setelah itu adalah apa yang kamu sampaikan itu terlalu cepat, terlalu terburu-buru. Saya tidak tahu kamu mengejar apa, kenapa kamu berbicara sangat cepat seperti itu. Ketika orang berbicara sangat cepat, kalau menurut saya eh, akan terjadi beberapa hal. Di antaranya satu, pelafalan yang kamu sampaikan itu tuh jadi kurang tertata gitu. Jadi pelafalannya jadi tidak tertata, akhirnya belibet untuk mengucapkan beberapa kata. Kemudian kalau kamu berbicara terlalu cepat, kadang proses berpikir itu belum selesai, kamu sudah jalan terus, akhirnya apa? Ada momen-momen di mana kamu jadi blank, kamu lupa habis ini mau ngomong apa seperti itu. Nah, itu tadi saya merasakan kamu sepertinya agak lupa-lupa ingat begitu ya tentang materi apa yang kamu bawakan. Nah, saya tidak tahu apakah ini karena mungkin kamu merasa kurang persiapan atau grogi atau memang kamu kenapa ini gitu ya. Tadi saya merasakan itu. Kemudian juga untuk Mas Alvan, saya rasa kamu punya potensi yang luar biasa untuk membawakan materi ini. Tapi ya mungkin karena beberapa faktor tadi jadi tidak maksimal ya. Utamanya nanti kalau misalnya kamu ada kesempatan untuk mengikuti sesi selanjutnya, kamu bisa belajar bagaimana sih kamu berbicara dengan lebih tenang, berbicara dengan lebih nyaman, dengan tempo yang nyaman begitu. Kemudian kamu bisa mengolah intonasi karena dari awal sampai dengan akhir yang saya terima hanya semangatnya. Tapi untuk intonasinya dari awal sampai dengan akhir itu sama semuanya gitu. Jadi nanti yang mendengar ini kan jadi kurang kurang tertarik gitu. Salah satu untuk bisa menarik ketika berbicara itu kan ketika kita menggunakan intonasi, penekanan yang baik. Intonasi dan penekanan yang baik itu diimbangi atau bersumber dari penguasaan materi yang cukup baik juga. Dan penguasaan materi yang cukup baik itu juga di apa ya, sumbernya adalah pemahaman yang baik. Jadi ya memang nanti jadi PR sekali ini ketika kamu maju ke tahap selanjutnya untuk memperbaiki beberapa hal tadi. Gitu saja dari Mem Sally, terima kasih semangatnya, semangat yang kamu berikan untuk ruangan ini sore hari ini luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Alvan. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, Alvan artinya 1000. Alvan 1000 ya? Belum tahu, Mbak. Belum tahu ya. Kalau belum tahu Alvan itu artinya 1000. Itu kan kembali. Apa yang maksudnya? Idul Wijaya. Iya, Mbak. Wijaya itu nama siapa? Nama waktu saya lahir itu orang tua mendapatkan bunga yang namanya bunga wijaya. Oh, Bunga Wijaya. Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya. Wijaya Kusuma ya. Oh, Wijaya Kusuma ya. Mungkin 1000 anugerah ya kan dari itu. Mungkin apa itu orang tua melahirkan kamu itu adalah anugerah, 1000 anugerah dari Tuhan mungkin gitu ya. Amin, amin. Sehingga tadi mendapatkan bunga wijaya. Mudah-mudahan nanti ayah ibunya betul-betul jaya Amin. dan kusuma ya kan. Oke ya Mas Ivan ya. Luar biasa semangatnya. Luar biasa ini tadi. Saya apresiasi dengan semangatnya yang untuk mengikuti lomba dai ini. Hanya saja mungkin kurang persiapan ya. Jadi memang apa ya, waktu untuk latihan itu penting ya. Kalau kurang latihan ya memang kurang banyak menguasai materi, betul ya. Tadi baca ayat juga tidak nyampe selesai, tapi ngartikannya selesai. Dari la'allakum tattaqunya tidak dibaca, tapi diartikannya agar supaya menjadi orang yang bertakwa, gitu kan. Oke ya.
Ini judulnya yang diambil kan pahala ibadah berlipat ganda Saat puasa. saat puasa atau di bulan puasa? Di bulan puasa. Di bulan puasa. Kalau di bulan puasa kan berarti lebih luas cakupannya ya. Kalau tadi dimaksudkan yang di bulan puasa itu Mas Afan harus bisa mengurai ibadah apa saja sih yang dilipat gandakan di bulan puasa itu. Misalnya contohnya, jadi contohkan kan ibadah itu banyak sekali, mungkin ada ibadah yang bersifat makhdhuh atau ghairu makhdhuhnya, itu bisa diuraikan. Makhdhuh itu ya yang sudah dipaket oleh Tuhan seperti puasa, sholat, itu diuraikan bahwa akan ada bedanya berpuasa, sholat, baca Quran, dan lain-lain, terus bersedekah di bulan puasa dibandingkan tidak di bulan puasa. Kalau ini judulnya bulan puasa ya, berarti kan itu lebih pahalanya itu lebih besar dibandingkan di tidak puasa. Tadi juga diungkapkan, tadi ngambil satu hadis yang diriwayatkan, sebetulnya kan hadis qudsi ya, yang puasa itu li untukku, kan itu kan, bahwa amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan menjadi 700 lipat ya kan, tapi khusus untuk puasa as-saumuli wa ana ajzibih kan gitu hadisnya ya, betul ya. Cuman tidak sempat dibaca ya, ya kan? Karena tadi belum sempat membaca hadisnya, tapi artinya sudah dibaca gitu kan. Jadi puasa itu hanya untuk Allah yang akan melipat gandakan yang luar biasa. Terus tadi juga disampaikan, jadi puasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, ya kan? Ya, lis-shaimi farhatan, kan gitu kan hadisnya ya kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah berarti benar ini kan gitu. Farhatun inda iftori wa farhatun inda liqa'i rabbi. Ya, kebaikannya apa? Kenikmatannya apa? Ketika kita sedang mau berbuka, itu nikmatnya luar biasa dibandingkan makan tidak puasa. Karena seharian lapar, kok bisa dijelaskan itu kelebihannya dari segi lahiriah saja. Seharian kita lapar, tiba-tiba pas buka puasa alangkah nikmatnya dibandingkan tidak puasa. Belum lagi pahala yang akhiratnya nanti ya kan. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kita akan ketemu Tuhan besok di akhirat, itu luar biasa kan itu. Nah, itu harus diurai itu sebetulnya diurai. Puasa ketika Ramadan meskipun sama-sama nanti puasa wajib. Puasa wajib kan tidak hanya Ramadan, ada puasa nadar ya kan, mungkin qadha Ramadannya, tapi di luar itu akan lebih pahalanya dibandingkan di Ramadan. Baca Quran di Ramadan itu yang harus diurai, ya gitu ya Mas ya. Jadi nampaknya memang kurang persiapan di materi, tapi luar biasa. Ya ada sih yang nyambung di materi tadi, cuman kurang menggigit itu lah, kurang dalam itu. Terus belajar ya, terus baca buku yang banyak, cari referensi yang banyak, di YouTube juga banyak ya. Terus judulnya dispesifikkan agar tidak terlalu meluas, misalnya ibadah berlipat ganda ibadah di puasa misalnya kan, itu judulnya lebar tapi nanti disempitkan. Dalam hal ini yang akan kami fokuskan kepada misalnya khusus di puasanya atau khusus di apanya gitu. Sehingga nanti pembahasannya lebih detail gitu. Lebih detail, lebih mendalam sehingga mengena gitu. Terus jangan lupa karena kita ini sebagai dai harus mengajak, jangan hanya cerita. Dai itu kan mengajak kan, mengajak audien diajak bicara, diajak
didorong untuk mengerjakan sesuatu yang baik gitu ya. Jadi itu jangan lupa nanti kalau masuk di event-event berikutnya, nanti kalau kita Mas Afan nanti masih bisa melanjutkan kegiatan ini, nanti itu jangan lupa harus mengajak kepada audien. Meskipun ini tidak ada audien, tapi kalau nanti live kan disiarkan lah. Audienmu ya live nanti, yang di YouTube itu kan, mengajak orang yang nonton YouTube-mu itu diajak untuk beribadah di bulan Ramadan, dimotivasi supaya orang-orang yang melihat di YouTube-mu itu mau melaksanakan. Karena prinsipnya kan itu ya. Ya, terus belajar, insya Allah akan lebih baik lagi. Terima kasih, sudah luar biasa. Tepuk tangan lagi, sekali lagi. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.